Saudara-saudara, saya ingin membicarakan mengenai silang pendapat antara pendeta dengan pendeta lain mengenai mujizat atau bukan mujizat. Ada saya tonton seorang hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa di dalam pemaparannya itu seolah-olah dia tidak lagi memberikan peluang untuk gereja itu mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan. Mengenai bagaimana orang sakit disembuhkan sesuai dengan Markus 16, surat Yakobus mengenai penyembuhan penyakit dan pengampunan dosa. Dan Yesus mengajarkan di dalam Markus 16 terjadinya penumpangan tangan atas orang sakit dan mujizat lain yang membedakan antara orang yang percaya dengan tidak percaya. Pada suatu pernyataan Yesus juga mengatakan bahwa dia akan menyertai orang percaya itu sampai akhir zaman. Nah, bentuk penyertaan itu tentunya adalah bagaimana keberadaan Tuhan Yesus itu dengan keajaibannya, dengan supranatural bisa terjadi. Akan tetapi, kita tidak mengatakan bahwa orang percaya bisa menjamin selalu sembuhnya orang sakit ketika didoakan. Tidak demikian. Orang percaya berdoa dan orang percaya beriman. Dan Tuhan melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang sakit dan tidak terjadi mujizat di dalam bentuk singkat waktu, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang yang sedang berdoa itu. Melainkan berpulang kepada doa Bapa kami sebagai cara berdoa. Supaya jadilah kehendak Bapa, yaitu Tuhan itu sendiri, di bumi seperti di sorga. Jadi, mujizat itu tetap terjadi. Tetapi mengkultuskan mujizat itu sebagai satu-satunya bukti penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan, tidaklah demikian juga. Melainkan, kita tetap mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Seharusnya kita sebagai hamba Tuhan yang tidak Tuhan pakai dalam menyembuhkan secara mujizat dan berbagai perkara karunia-karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, kita tidak perlu menambah-nambah dosa kita untuk melawan firman Tuhan demi menciptakan sebuah kesan bahwa kita yang tidak dipakai Tuhan itu adalah yang benar, sementara yang dipakai Tuhan adalah sesat. Mujizat orang lain adalah mujizat palsu. Karunia orang lain adalah karunia palsu, sementara kita sendiri tidak menampilkan karunia yang ada pada kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu artinya kalau saya mengatakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu, Yesus Maha Kuasa, Yesus akan menerimamu apa adanya, dan Yesus akan melaksanakan apa yang dijanjikannya kepadamu, itu saya sedang menjelaskan supaya orang yang mendengarkan itu memiliki iman, menaruh respek terhadap Tuhan, bukan respek terhadap saya. Tetapi ada orang yang nampaknya ketika kita mengatakan di dalam undangan-undangan KKR bahwa datanglah kepada Tuhan Yesus, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang mati bisa bangkit kembali oleh kuasa Tuhan Yesus, kita tidak sedang membual. Kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya orang dimungkinkan untuk menerima kuasa itu melalui pemilikan iman yang dimulai dari pendengaran, lalu masuk ke otak, lalu percaya dalam hati, lalu dia berseru kepada nama Tuhan. Sehingga Alkitab digenapi dengan seluruh janji-janji yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa setiap orang yang berseru kepadanya, dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, mereka akan diselamatkan. Artinya, ketika firman itu diimani, dipercaya di dalam hatinya, dan dia mengucapkannya seturut hati yang percaya itu, maka akan terjadilah kepadanya peristiwa keselamatan itu. Peristiwa yang terkait dengan kesembuhan, yang terkait dengan pemusnahan kuasa dosa, yang terkait dengan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita berdoa, kita harus mengajarkan firman, kita harus menyampaikan janji Tuhan, kita harus menyampaikan berita tentang maha kuasanya Tuhan. Kita tidak sedang mengatakan maha kuasanya seorang pendeta yang sedang berdoa itu. Kita hanya mengatakan maha kuasanya Tuhan Yesus itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan menjadi mudah untuk berpikiran buruk
mengenai setiap orang lain menyampaikan firman itu. Hanya karena engkau tidak sama dengan mereka di dalam wujud karunia dari pemberian Tuhan itu. Saudara tidak perlu cemburu. Saudara tidak perlu kepahitan-kepahitan. Hanya karena membludak orang lain pergi ke suatu kebaktian untuk menerima mujizat. Toh mereka tidak mengatakan inilah ukurannya bahwa saya lebih baik dari pendeta A dan B. Mereka hanya mengatakan bahwa orang rindu mendengarkan firman Tuhan. Orang rindu mengalami mujizat Tuhan. Itulah kebenaran. Nah, dan kebenaran yang kita sampaikan itu, tidak perlu dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Yesus. Karena hanya melalui Dialah kita menyaksikan, mengalami, dan menghidupi kemahakuasaan Tuhan semesta alam. Yang hanya melalui Yesus dan hanya melalui nama Yesus diperdengarkan dan digenapi. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah kuasa Tuhan Yesus itu. Rendahkanlah hatimu di hadapan orang yang melayani Tuhan. Perbaharui gerejamu. Perbaharui watak pendeta-pendetamu. Yang hanya karena mencibir terhadap gereja lain. Dan mereka menjadi berdosa. Periksa hatimu. Dan bukalah terhadap Yesus. Saudara boleh tidak membuka hati terhadap seorang pendeta dari luar aliran gerejamu. Tetapi buka hatimu terhadap firman Tuhan itu. Buka hatimu. Semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Para pendeta-pendeta, khususnya di gereja yang terkait dengan jaringan pelayanan Gereja Satu Tuhan Internasional. Kami berdoa, pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan semakin Tuhan pakai. Baik di dalam hal karunia-karunia Roh Kudus. Karunia yang menekankan kesucian hidup, kejujuran dan ketulusan. Termasuk di antaranya adalah bersihnya pengelolaan keuangan sesuai dengan terang firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita hanya menjadi pencaci tanpa menjiwai bagaimana Tuhan seharusnya lebih kita utamakan sebagai penguji hati, pengoreksi hati dan batin kita, supaya sungguh-sungguh tahir menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang melayani firman Tuhan. Amin.